beracara, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah dan memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat, keluarga itu dikenal sebenarnya tidak jauh. Kalau Bapak Ibu mau kenal saya, sebenarnya jangan langsung ke saya juga bisa tahu. Dari siapa? Pasti dari anak-anak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang yang percaya dan orang yang sudah mengecap keselamatan dari Yesus Kristus, untuk menyatakan kemuliaannya, pasti kita lakukan itu. Bukan lagi kehendak kita, tapi apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam setiap firman-Nya bagi kemuliaan namanya, kita lakukan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, berarti tanda tanya. Kita belum tentu hidup bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu dalam pagi menjelang siang ini, kita akan membahas. Tema kita tetap masih yang sama. Kalau dalam bulan ini, kasih untuk seluruh ciptaan, dan hari ini, khusus hari ini kita akan membahas menyatakan kemuliaan Kristus. Bagaimana kita menyatakan kemuliaan Kristus? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 saja. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, kita silih berganti sampai dengan ayat yang ke-35. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Baru. Ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ayat 35 kita sama-sama 2, 3, 4. Dengan demikian semua orang akan datang. Ya, puji nama Tuhan, berbahagialah kita orang yang percaya, membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, keluarga diketahui dan nyata dalam kehidupan keluarga itu lewat anak-anak. Memang ini tidak pernah bisa tidak tinggal, karena kalau orang mengetahui anak-anak, pasti orang mengetahui, oh itu orang tuanya, oh itu anak bapak dan ibu itu. Oleh sebab itu hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai menyatakan kemuliaan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pertama ya, pasal 13 awal ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, itu Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan yang kedua dari bagian 13 ayat 21 sampai 30, Yesus memperingatkan Yudas. Karena apa? Sebelum melakukan perjamuan, Yesus sudah memperingatkan bahwa ada yang menyangkalnya. Tapi siapa dia? Mereka saling bertanya. Tetapi Yudas, murid yang begitu dikasihi, dengan bangganya menyendarkan kepala. Tapi dia nggak menyadari bahwa itulah tanda di mana dia menyatakan dirinya bahwa dia yang akan melakukan penyangkalan itu terhadap Kristus. Bahwa Yesus, saya ingin buktikan dia itu benar Allah atau tidak.
Tapi Yesus katakan apa? Itulah dia. Waktu saya mencelupkan roti pada anggur ini dan saya akan memberikan kepadanya, itulah orangnya. Tetapi Yudas tidak menyadari. Justru waktu Yudas menerima roti itu, dia mengalami kerasukan. Dan dia segera meninggalkan Yesus dengan para muridnya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga hari ini kita akan bahas bersama-sama, perintah baru. Kenapa perintah baru? Kok nggak nyambung ya dengan tema kita hari ini? Menyatakan kemuliaan Kristus. Bapak Ibu, di dalam perintah baru terserat ya, bahwa di situ ada penegasan bahwa kita harus menyatakan kemuliaan Kristus bersama-sama dengan Dia. Karena Dia sudah memberikan perintah baru itu bagi kita. Kenapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi perintah baru itu, saling mengasihi itu, kita menyatakan satu kemuliaan yang dimana Kristus berdaulat penuh di sana dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, Yesus memperingatkan Petrus, itu di dalam ayat 36 sampai 38. Tapi hari ini kita akan membahas 31 sampai 35. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya waktu mempersiapkan khotbah ini, waduh begitu panjang. Saya bilang, ini panjang apa saya mau buat seminar? Sedangkan kita ini perlu melihat apa yang nyata dari yang Yesus inginkan kepada murid-muridnya dan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Akhirnya saya berpikir, benar juga ya, dari kebenaran firman Tuhan ini saya melihat ada 3 hal penting. Yang pertama kalau kita melihat ya, Bapak Ibu perhatikan kata mengatakan dan aku mengatakan dan aku katakan. Kalau aku mengatakan itu ada 11 kali. Tetapi kalau aku katakan ya, itu ada 40 kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah mengatakan itu kepada bangsa Israel dan Yesus juga mengatakan itu kepada bangsa Yahudi, orang-orang yang percaya, murid-muridnya dan kita. Oleh sebab itu, dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, ada 3 hal yang penting. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Itu dikatakan, sesudah Yudas pergi, waktu Yesus memperingatkan Yudas, waktu makan perjamuan, Yudas tinggalkan. Kenapa? Yudas mau buktikan, Yesus ini Allah atau tidak. Hebat ya Yudas. Padahal itu murid yang begitu dikasihi, murid yang begitu disayangi oleh Yesus. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Dia pergi, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Setelah Yudas pergi, itulah murid yang dinyatakan murid palsu, murid yang hanya, kalau kita lihat apa ya, itu kalau benalu itu kan cuma numpang aja tuh. Waktu dilepas dia mati. Nah inilah kehidupan Yudas. Yudas hanya ingin menempel sebagai murid yang benar-benar tulus, tetapi ternyata palsu. Dia adalah sahabat-sahabat dan kelompok yang masuk dalam kelompok yang asli tetapi menyamar sebagai murid. Dan dia menyatakan, kalau engkau Allah, tunjukkan ya. Dia mau lihat bahwa Yesus itu Allah atau tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan. Nah hebat kan? Yesus sudah tahu bahwa sebentar lagi dia punya sedikit waktu dengan murid-muridnya. Maka itu dia ingin menjelaskan kepada murid-muridnya, kalian harus siap menderita, karena saya sudah siap untuk menderita. Kenapa? Sudah waktunya. Dan waktu saya dengan kalian hanya tinggal sebentar lagi. Jadi tinggal sedikit. Sebab Yesus tahu Yudas pergi itu hanya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dia ingin menceritakan dan dia ingin menyampaikan
bahwa inilah orang, pada saat saya menciumnya itulah dia, Yesus yang harus ditangkap. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dipermuliakan di dalam Yesus. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Yesus, Allah akan dipermuliakan di dalam dia juga. Dan di dalam dirinya, di dalam Yesus sendiri, dia akan mempermuliakan dia dengan segera. Jadi Bapak Ibu, di sini Yesus memperingatkan para murid bahwa kehidupan yang pertama ini perlu diperhatikan, kehidupan siap dan rela menderita. Jadi, hai sahabat-sahabatku, hai murid-muridku, hai kalian yang mengikut aku, siap atau tidak? Kalian harus siap seperti saya. Saya menunjukkan dan saya menjadi contoh dan teladan bahwa saya sebentar lagi akan meninggalkan kalian dan masuk di dalam penderitaan yang sebentar lagi. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan para murid bahwa siap tidak siap, mereka harus siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Begitupun kita sebagai orang percaya, penderitaan itu kalau datang, jangan pernah kita katakan begini, aduh, kok berat amat penderitaan. Tapi mari, penderitaan yang sudah datang, siap maupun tidak siap, kita harus akan hidup bersama-sama dengan penderitaan itu. Tidak mungkin kita tinggalkan penderitaan itu, dan tidak mungkin kita akan lari dari penderitaan itu. Tapi penderitaan itu akan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, Yesus ajarkan kita, mari kita bersama-sama. Ingat, kuk yang kupasang enak. Kenapa? Waktu kita punya pergumulan dan kita serahkan itu bersama-sama dengan Kristus, ingat, pergumulan kita itu bukan lagi kita sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus bersama-sama dengan kita memikul pergumulan itu. Karena apa? Dia yang mempersiapkan diri untuk mati bagi kita. Oleh sebab itu dia mengingatkan para muridnya, siap dan rela menderita. Mulai hari ini kalian harus siap. Apalagi Yesus tinggalkan mereka. Kalau Yesus tinggalkan mereka, mereka tidak siap. Aduh. Karena di pasal berikut ya, di bagian berikut itu kalau kita lihat Yesus memperingatkan Petrus apa? Petrus dengan bangga, oh Tuhan tidak, saya akan menjadi pembelamu. Tapi Yesus katakan apa? Tidak Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Coba, sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus sadar? Petrus nggak sadar. Karena apa? Mata rohaninya masih dibutakan. Dia memang sudah menjadi milik Kristus, tetapi dia belum membuka hatinya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka itu sebelum ayam berkokok, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Itu di bagian berikut. Oleh sebab itu, Yesus mengingatkan siap dan rela menderita ini, apapun waktu orang katakan, kamu juga, ya katakan, iya saya juga. Tapi Petrus tidak. Justru Petrus menyangkal bahwa saya bukan bagian dari kelompok pengikut Kristus. Coba. Ini yang memang sangat ironis. Maka itu untuk menyatakan kemuliaan Kristus, kita siap. Kita siap. Siap tidak siap, dunia ini semakin gelap dan dunia ini akan menolak kita. Waktu kita pakai aksesoris iman percaya kita, orang akan melihat kita dengan sebelah mata. Orang bisa mencibirkan kita, tapi siap nggak kita mau menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita? Waktu kita menjadi orang percaya, ingat kata Kristen. Kata Kristen itu bukan berarti Yesus datang membawa agama Kristen, tidak. Tapi waktu siapa saja, siapapun dia, waktu dia membuka hati mengundang Yesus masuk, itulah Kristen. Menjadi apa? Pengikut Kristus. Christ in someone. Kristus hidup dalam diri saya. Jadi kata Kristen itu bukan agama, tapi sekarang dijadikan
agama. Karena apa? Pengikut Kristus. Oh iya, ini kelompok pengikut Kristus. Jadi agamanya Kristen. Dari kata Kristo. Kristus. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dikatakan di sini untuk kita harus perhatikan, siap dan rela menderita untuk menyatakan kemuliaan Kristus, siap. Dunia menyangkal kita dan dunia pasti menolak kita. Oleh sebab itu, Yesus dengan tegas katakan, waktu saya bersama kalian sedikit lagi, sedikit waktu, singkat. Setelah saya pergi, kalian masih tetap bisa enggak sama seperti yang sekarang ini? Jangan sampai kita ngaku begini, oh iya saya percaya kepada Yesus, tapi begitu ada tantangan dan pergumulan, iya ya, benar enggak ya? Aduh, ini membuat saya ragu-ragu. Jangan. Ingat, waktu kita percaya kepada Yesus, kita tunjukkan bahwa kita memang bagian dari Yesus. Yesus saja sebagai Allah mau menderita, mau dihukum, bahkan mati ganti kita orang berdosa untuk mengangkat kita dari lumpur dosa menjadi berarti. Apalagi kita. Ini yang Dia inginkan. Oleh sebab itu, dari hal yang pertama ini kita harus siap dan rela untuk menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 33 dikatakan begini. Hai anak-anakku, hanya sedikit saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Bapak Ibu, di sini yang Yesus ingin kepada murid-muridnya dan kita orang percaya yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, Dia inginkan begini. Hei murid-murid, kalian ingat ya, saya punya sedikit waktu dengan kalian. Sebentar lagi saya akan tinggalkan kalian. Tapi kalian harus menunjukkan iman dan pengharapan kalian kepada Allah lewat Kristus Yesus. Kalau kamu pengikut saya, tunjukkan menyatakan kemuliaan Kristus lewat sikap hidup kalian. Oleh sebab itu, apapun pergumulan kita, jangan takut. Tunjukkan iman kita. Memang iman itu kita kadang-kadang bingung ya. Iman itu seperti apa sih? Tapi sebenarnya nggak usah bingung juga. Iman itu sebenarnya begini. Kalau saya katakan, mari kita iman bodoh-bodoh. Kalau kita naik perahu, tiba-tiba ada gelombang, jangan berpikir begini, saya akan tenggelam. Tapi coba kita berpikir begini, ini kan ada perahu. Kalau perahu ini terbalik, toh saya tetap bisa pegang perahu. Bisa ya? Orang akan melihat hal itu dan orang akan menolong saya. Tidak mungkin tidak menolong. Itu iman bodoh-bodoh aja. Tetapi kalau iman kepada Allah berharap begini, apapun yang terjadi dengan saya, orang berdiri juga mati, orang tidur juga mati, orang sakit belum tentu mati. Jadi kalau belum waktunya Allah, belum. Ini kenapa? Kurang jelas atau memang mau perhatikan yang lain? Oh, iya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua dari ayat ini, tetap beriman dan berpengharapan kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu kita menunjukkan iman kita kepada Dia, ingat ya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti yang kita harapkan, tapi kita tidak pernah lihat kita akan miliki. Contohnya begini, kalau kita ingin satu pekerjaan, katakan dan berdoa, Tuhan, saya ingin pekerjaan ini untuk menunjang karir saya. Dan katakan, Tuhan, saya sudah miliki itu. Bisa? Waktu kita katakan, Tuhan, saya sudah memiliki itu, kita pasti akan memiliki hal itu. Coba kita buktikan. Kenapa di belakang mati sayang?
Halo? Mati ya? Ya, jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang kedua, tetap beriman dan berpengharapan kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang dia inginkan. Oleh sebab itu dia katakan kepada murid-muridnya, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada. Jadi sedikit saja waktu kamu bersama-sama dengan aku. Sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi ingat, tunjukkanlah iman dan pengharapan kalian kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Saya milik, kalian milik saya. Saya bagian dari kalian. Saya pergi ke tempat yang dimana tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kamu pasti akan menuju ke sana. Dia memperingatkan, menyatakan kemuliaannya bagi murid-muridnya dan bagi kita orang percaya, untuk mempersiapkan kita. Kalau orang yang tidak percaya, sorga itu memang bukan tempatnya. Tapi kita orang percaya, jangan takut. Dengan iman kita, kita sudah memiliki tempat yang berbahagia itu. Sorga itu indah. Memang saya belum pernah ke sorga, tapi saya tahu Yesus tidak pernah berbohong. Dia katakan di sorga itu, dia menyediakan tempat bagi, kalau ada orang katakan begini, Pak Yaneman, saya ini hamba Tuhan besar, jadi kapling saya tuh di sorga tuh Yesus kasih buat saya tuh 5 kapling khusus untuk saya. Saya bilang, boleh juga. Tapi saya nggak percaya kalau orang katakan begitu. Karena apa? Sama. Kalau kita udah di sorga, nggak ada lagi Ibu Ros ini istri saya. Tapi kita semua dengan tubuh kemuliaan hanya memuji-memuliakan Allah. Itu yang saya tahu. Nggak ada bidadari, nggak ada. Bidadari itu hanya malaikat-malaikat itu pelayan kita selagi kita masih hidup. Dan dia pesuruh Allah, kita juga bisa menyuruh dia. Dia menjadi pesuruh kita. Waktu itu dalam pelayanan khusus kita suka libatkan malaikat, Mikael dan Gabriel. Mikael itu malaikat berperang, Gabriel itu malaikat pelindung. Jadi waktu kita mau pergi kemana-mana kita berdoa, Tuhan tutup bungkus sembunyikan kami jauh di belakang salib-Mu. Dan Gabriel menjaga melindungi kami. Mikael berjalan di depan kami. Kenapa? Dia pesuruh Allah. Dia juga pesuruh kita orang percaya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu, di bagian yang kedua, tetap beriman dan berpengharapan penuh kepada Allah. Sekalipun apa yang kita inginkan belum kita lihat, tapi katakan begini, Tuhan terima kasih, saya sudah memiliki itu. Saya ajar istri saya waktu kita mulai berpacaran, tiap kali berdoa untuk mempersiapkan pernikahan, bahkan tempat tinggal, kita berdoa, Tuhan terima kasih Engkau cukupin. Pergi pelayanan, begitu dapat PK, ya, dapat persembahan kasih dari pelayanan, beli dulu sepatu istri, beli dulu kainnya istri, beli dulu kebayanya. Saya bilang, aduh kawin sama suku yang satu ini saya bingung, kenapa nggak pakai gaun gitu ya, supaya begitu teng 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 jalannya kan enak kan. Kalau ini aduh gitu ya. Tapi itulah keunikan beraneka ragam bangsa Indonesia. Jadi satu-satu, begitu ada persembahan lagi, beli lagi. Saya beli dulu sepatu, beli cincin, semua lengkap. Terima kasih Tuhan. Jadi yang tidak kelihatan nyata. Karena apa? Kita punya iman dan pengharapan yang jelas. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Kristus dan tidak menyatakan kemuliaannya. Tapi mari dari kehidupan kita, kita nyatakan kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Tunjukkan bahwa memang kita beda. Waktu kita menunjukkan iman kita dan pengharapan kita kepada Allah, kita akan menerima itu. Si Kesia begitu kecelakaan, begitu Ibu Ros sampaikan ke saya,
Jadi sekarang kita mau pulang, tinggalkan acara, nggak apa-apa. Tapi saya katakan buat istri saya mau katakan buat kamu, apakah dengan kita pulang, anak kita kembali utuh seperti sedia kala, atau tetap ada di rumah sakit? Coba Bapak Ibu bagaimana? Pulang nggak pulang, orang tua kita hidup atau tinggalkan kita? Bisa? Yang terbaik dari Tuhan itu ya dan amin. Maka itu kita tetap beriman dan berpengharapan bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang terbaik. Sekalipun buat kita buruk, tapi Tuhan mau lihat iman kita dan pengharapan kita. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Coba, itu yang Dia inginkan dalam hidup kita. Jadi jangan berpengharapan kepada waduh gimana nih, aduh gimana nih. Yang ada apa? Kacau hati kita. Waktu kacau hati kita bagaimana? Iblis menang 1 poin. Tapi mari kita tunjukkan, waktu kita tunjukkan dan menyatakan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita, orang yang melihat kita akan terheran-heran. Kalian bisa begitu ya? Hebat kalian ya, coba. Padahal gak ada apa-apanya. Yang kita cuma lakukan apa? Kita punya iman. Apa yang terjadi, Allah di dalam Kristus Yesus itu mampu menyelesaikan itu. Karena pengharapan kita hanya kepada Allah. Sampai oma-oma yang udah sekian puluh tahun, saya lihat kalian hebat ya. Apa yang hebat? Karena apa? Kita menyatakan kemuliaan Kristus. Itu yang Allah inginkan. Tetap beriman dan berpengharapan kepada Dia. Ini poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, saya coba untuk memperlihatkan dari ayat yang ke-34 dan ke-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini luar biasa. Bapak Ibu, di poin yang ketiga ini, siap mengimpartasi kasih yang ada dari Allah kepada Kristus, ada dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ini poin yang paling penting. Dari ayat 34-35 ini, Yesus ingin mengingatkan kita bahwa mari, lakukanlah apa yang kamu bisa lakukan kepada orang lain. Seperti apa yang aku lakukan hari ini untuk kamu. Aku ingin melakukan itu membuat kamu menjadi berharga dan mulia bagi Allah. Supaya iblis malu dan dipermalukan. Karena ingat Bapak Ibu, sebelum Kristus mati di kayu salib, kita adalah bagian dari iblis. Karena iblis merampas kita waktu manusia jatuh ke dalam dosa, membuat kita terpisah dari Allah. Dan sebenarnya kita menjadi musuh Allah. Tetapi waktu kita menjadi bagian dari Allah di dalam Kristus Yesus, kita diubah. Kenapa? Dia mati di kayu salib buat kita. Oleh sebab itu, Dia ingin supaya kita juga sama seperti Dia. Oleh sebab itu, kita perlu mengimpartasi kasih yang ada pada kita dari Allah itu kepada orang lain. Memang banyak kali begini ya, kita kadang-kadang kita katakan begini, mana mungkin. Non, lihat dulu sayang, lihat dulu, kasihan anak-anak di belakang. Jadi mana mungkin saya bisa lakukan itu, saya kan gak punya apa-apa. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah berpikir begini, waktu saya punya baru saya bisa memberikan yang terbaik buat orang lain. Jangan. Tapi mari, dari kita yang tidak punya. Dan saya didik istri saya ini, akhirnya dia berpikir begini, iya ya, maaf, istri saya ini orangnya medit. Tahu medit ya? Medit itu bisa saya beberkan barangkali begini ya, mau menerima tapi tidak mau keluar. Tapi saya didik istri saya, coba mari
dari nggak punya, kita memperhatikan orang lain. Maka itu kebiasaan ini sampai saat ini, ya itu yang kami lakukan. Jadi kadang-kadang waktu pandemik COVID lagi rame-rame, orang ketakutan, kami bagi-bagi makanan. Teman-teman katakan apa buat kami? Kalian gila ya? Ini kan lagi COVID. Kalian cari mati. Saya bilang, mati hari ini dengan besok bedanya apa? Ada orang yang di dalam rumah, gerejanya ditutup, ya, suami istri juga bisa mati karena COVID. Padahal nggak pernah keluar rumah. Semua itu punya mata. Bahkan bencana pun punya mata. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan buat kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Lakukanlah. Dan waktu hujan turun lebat pun kami memberikan itu. Karena apa? Kita, sekalipun kita menderita, kita terganggu ya, ketakutan dan kecemasan itu mengganggu kita waktu COVID. Tapi ada orang yang lebih terganggu. Karena apa? Dia tidak makan. Coba, di jalan gak ada orang. Bagaimana dia mau mencari? Tukang beca. Pak, terima kasih ya Pak. Jangan terima kasih kepada kami. Tapi terima kasihlah kepada Tuhan yang memberikan itu. Iya, udah 3 hari belum makan. Nggak, mau narik-narik nggak ada. Coba. Karena orang nggak keluar. Tapi inilah, kita membuktikan lewat kasih yang ada pada kita, yang diimpartasikan dari Allah melalui kita kepada orang lain, orang akan melihat bagaimana kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita mau menyatakan kemuliaan Kristus lewat kehidupan kita, ada hal-hal yang gampang, gak perlu susah-susah. Waktu kita saling bergandengan tangan satu sama yang lain, saling memperhatikan satu sama yang lain, itulah yang indah. Ini poin yang ketiga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan ini indah dan berkenan apabila pertama, kalau kita mau menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut. Yang pertama, siap dan rela menderita bersama Tuhan Yesus. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus yang kedua, apapun masalah yang menimpa kehidupan kita, mari kita tetap menunjukkan iman dan pengharapan kita kepada Dia. Karena apa yang sudah Dia lakukan dan Dia perbuat, itu tidak mungkin dan tidak akan kembali lagi. Semuanya nyata dalam kehidupan kita, tapi indah pada waktunya. Yang ketiga, untuk menyatakan kemuliaan Kristus, selalu siap mengimpartasi kasih Allah yang ada pada kita kepada orang lain, supaya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Dan pada waktu orang melihat kita, orang akan mengenal bahwa di dalam kehidupan kita bukan lagi kita, tapi ada Kristus. Itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang memimpin hidup kami, bahkan menuntun, memimpin, dan setiap langkah kehidupan kami pertaruhkan boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan ajarkan kami untuk menyatakan kemuliaan Kristus dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hanya manusia biasa dan terbatas. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang mampu dan sanggup melakukan hal itu dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.